Oke teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang di sore hari ini saya berada di kebun kelapa sawit ya teman ya. Di sini saya akan membahas tentang pentingnya bibit bersertifikat ya teman-teman. Buat yang baru nemukan channel saya ini ya, channel Sahabat Tani ini ya teman ya, tolong dibantu linknya agar bermanfaat untuk kedepannya teman-teman. Jadi begini ya teman-teman, saya akan sepil dua pohon antara yang pohon bersertifikat dengan yang dinamakan pohon abal-abal ya teman-teman ya. Ya lebih enaknya kita balikkan dulu kameranya ya teman-teman ya, karena saya ini nggak ada yang megang kameranya, agak susah juga teman-teman. Oke, kita balikkan dulu kameranya teman-teman. Oke teman, di sini ada dua pokok kelapa sawit ya teman-teman. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini ya teman-teman ya, pokok kelapa sawit. Ini bisa tengok yang ini sejajar ya teman-teman, sejajar dengan yang itu juga, yang ini sendiri ya teman-teman. Ini bahkan di tengah gawangan bisa teman tengok ya teman-teman. Nah jadi gini teman, saya akan menerangkan yang ini sawit, yang ini tumbuhan ya teman-teman, yang ini yang saya tanam teman-teman. Nah ini bibitnya dari PPKS juga ya teman-teman ya. Nah yang ini tumbuhan teman-teman, saya ini sengaja saya pelihara ya teman-teman untuk perbandingan ya teman-teman. Sekarang gini ya teman-teman, ini yang bersertifikat. Bisa tengok ya teman buahnya. Terus yang ini tumbuhan ya teman-teman. Kalau tumbuhan itu bisa dikatakan dengan sawit abal-abal lah teman-teman, karena ini juga tidak dapat beli ya, ini tumbuh sendiri, entah binatang apa yang bawa ke sini teman-teman ya. Sekarang kita ini sama-sama ya teman-teman, waktu nanam yang pohon ini juga tumbuh teman-teman. Kira-kira ukurannya sama lah itu teman-teman. Entah bibit ini yang ini entah dari mana ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan ya, kita sepil buahnya ya teman-teman. Ini yang bibit yang bersertifikat. Yang ini teman-teman enggak ya. Ini usianya 3 tahun 1 bulan, udah panen 9 kali ya teman-teman ya. Boleh kita sepil ya teman-teman. Ini yang bersertifikat, tengok ya buahnya mantap ya. Entah ini varietas PPKS ya, saya tidak bisa mengatakan PPKS apa ini, mungkin teman-teman yang udah paham dengan sawit tahu lah ini varietas apa ya. Ini yang abal-abal teman, yang tumbuhan kita bisa tengok ya teman-teman. Itu buahnya tinggal 3 biji itu teman-teman. Bahkan yang kemarin tuh kita tidak menurunkan buah ya teman-teman. Ini tidak kita turunkan, tidak kita panen karena tidak ada yang matang. Ini baru ada yang matang. Sedangkan ini kita turun, kalau tidak salah kemarin 2 janjang ya teman-teman, sama-sama umurnya. Jadi itu teman-teman, pentingnya bibit bersertifikat. Jadi pentingnya bibit bersertifikat itu yaitu untuk mendongkrak hasil produksi ya teman-teman ya. Kita itu ya susah juga ya kalau kita menerangkan sama petani-petani, itu agak susah ya teman-teman ya. Karena apalagi petani-petani pemula ya. Jadi kalau petani pemula itu susah kita jelaskan. Mungkin kalau petani-petani yang senior udah paham lah tentang masalah sawit ini. Untuk petani-petani pemula susah kita jelaskan. Jadi untuk masalah sertifikat itu sebenarnya sertifikatnya nggak penting teman-teman. Yang penting itu kita tahu asal usul bibitnya. Seumpamanya kita beli sawit di PT Bina Sawit Makmur ya, itu kan untuk mendapatkan sertifikat harus minimal 300 butir. Kalau kita beli hanya 100 butir kan kita susah untuk mendapatkan sertifikat itu ya teman-teman ya. Jadi gini masalah sertifikat itu teman-teman, sebenarnya yang penting kita tuh tahu asal usulnya. Umpamanya teman kita beli 500 butir dari PT BSM, umpamanya ini ya, dari PT BSM, kita minta 100 butir karena lahan kita hanya sedikit ya teman-teman ya. Kita kan tidak punya sertifikat nih, hanya teman kita yang punya sertifikat. Jadi intinya itu sertifikat itu untuk mengetahui asal usul bibit itu dari mana ya teman-teman. Walaupun kita tidak punya sertifikat, sawit itu tetap laku, yang penting buahnya besar dan matang ya teman-teman. Jadi itulah pentingnya bibit bersertifikat. Untuk yang keduanya teman-teman ya, bibit yang bersertifikat itu udah banyak lah, dia ada penelitian tertentu dari dia mulai biji sampai
umur sekian itu ada penelitiannya teman-teman. Kita bisa bandingkan ya teman-teman, ini yang bersertifikat, ini yang abal-abal ya teman-teman ya. Coba kita bandingkan ya teman-teman ya. Ini udah mau panen 2 kali ya, udah mau panen. Ini baru matang ini teman-teman. Sedangkan yang itu udah 2 kali panen. Nah ini baru matang. Jadi kalau di tempat saya itu panennya 20 hari sekali ya teman-teman ya. Nah itu udah mau 2 kali panen, ini baru matang. Jadi keterlambatan matangnya itu lama sekali ya teman-teman ya, kalau bibit abal-abal ya teman ya. Karena saya itu udah banyak sekali kena tipu bibit-bibit abal-abal itu teman ya. Jadi dia tuh matangnya tuh enggak maksimal, enggak pakai umpamanya 20 hari sekali atau 15 kali, dia tuh belum tentu matang ya teman-teman. Jadi untuk produksinya itu kurang. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nanti saya juga akan sepilkan yang pohon yang besar di sana ada. Saya punya pohon yang udah tinggi yang sekitar umurnya 5 tahun ya teman-teman, antara tumbuhan dengan yang bersertifikat. Nanti saya sepilkan ya teman. Kita bisa bandingkan ya ini ya teman ya. Banyak yang bilang, "Bang, punya saya bibit abal-abal, buahnya besar-besar, buahnya gede-gede, berat-berat." Pasti petani banyak yang bilang seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk sebenarnya itu ya teman-teman, kita itu yang dicari itu beratnya atau jumlah timbangannya teman-teman. Jadi untuk per hektar ini kalau yang bersertifikat ini bisa kita tentukan dalam per hektar, usia 3 tahun sampai 4 tahun dapat sekian, usia 5 tahun sampai 7 tahun dapat sekian, dari 7 tahun sampai 10 tahun dapat sekian. Sedangkan untuk yang abal-abal nih susah ya teman-teman. Saya juga nanam yang abal-abal. Itulah pentingnya bibit bersertifikat. Bukan dari tandannya besar, bukan dari buahnya yang lebat, tapi lambat produksinya ya teman-teman ya. Penghasilannya tidak ada. Untuk per hektar itu nyari 1 ton aja susah ya teman-teman ya. Lain dengan yang mungkin separohnya lah dengan bibit yang bersertifikat. Coba kita sepilkan sekali lagi ya teman-teman. Ini yang abal-abal. Oke ya teman-teman, nggak ada buahnya. Nanti itu kalau ini udah turun semua, ini kan tinggal sisa berapa? Sisa 5 buah nih teman-teman ya. Ini nanti kalau udah turun semua bibit ini ya teman-teman, nanti sampai mau panen lagi nunggu setahun baru keluar bunga lagi, baru keluar buah lagi. Sedangkan ini yang bersertifikat teman-teman ya. Coba bisa dilihat ya perbandingannya. Kita sepil juga pohon yang di sana itu ya teman ya. Kita akan memperbandingkan ya teman ya. Tengok teman. Bahkan yang di sini udah ada yang matang lagi teman. Nah ini yang bersertifikat teman ya. Oke, kita bandingkan. Sini juga rata-rata lebat lah ya teman-teman. Ini udah 9 kali panen loh. Buahnya. Coba kita tengok yang di sana. Nggak tahu ini paritas apa. Ini PPKS ya teman ya. Kalau yang saya nggak mau mengatakan ini paritas apa ya teman ya. Mungkin yang udah tahu bisa lah tebak-tebak ya di kolom komentar ya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah sertifikat itu sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting kita itu tahu asal usul bibit itu dari mana. Yaitu fungsinya untuk mendongkrak hasil produksi. Untuk pencapaian 1 hektar itu berapa ton. Ya kayak gitulah teman-teman ya. Misalnya kalau bibit abal-abal dapatnya 800 kilo. Tapi kalau bibit yang tidak abal-abal pasti itu 1 ton lebih teman-teman. Karena saya udah membuktikan sendiri teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga tema hari ini bermanfaat untuk pemula-pemula petani sawit. Jangan lupa di like ya teman-teman, komen-komen supaya channel ini bisa berkembang ya teman-teman, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya.